Oke, kita mulai ya. Tapi dari awal banget, saya harus jujur nih. Perjalanan yang mau kita bahas ini nggak rapi, sama sekali. Ini bukan argumen yang super kuat, tapi lebih ke sebuah pengakuan gitu. Rasanya tuh kayak lagi jalan sendirian malam-malam, terus berhenti sebentar di bawah lampu jalan, terus jalan lagi ke tempat yang gelap. Nggak yakin tujuannya kemana, tapi yang jelas langkah ini tuh rasanya perlu banget diambil. Nah, ini dia intinya. Tujuan kita di sini tuh bukan buat nemuin jawaban yang sempurna dan rapih. Bukan. Tujuannya adalah sampai di titik ini. Titik di mana kita merasa lelah. Tapi, ini bukan lelah karena nyerah ya. Ini lelah yang datang setelah kita akhirnya berhenti bohong sama diri sendiri. Sebuah kelelahan yang jujur. Jadi, ceritanya tuh semua ini tuh berawal dari sebuah gangguan. Tiba-tiba ada satu buku yang masuk ke hidup saya dan tujuannya bukan buat mencerahkan, tapi malah buat ngacauin semuanya. Judulnya Madilog, karyanya Tan Malaka. Gila, buku ini sama sekali nggak ngasih ketenangan, malah ngerampas ketenangan itu. Semua kenyamanan berpikir yang udah bertahun-tahun saya bangun rapi, rusak gitu aja. Dan disinilah benturannya terjadi. Di satu sisi kan ada agama, yang ibaratnya kayak rumah yang nawarin kehangatan. Terus di sisi lain, datanglah si Madilog ini. Dia nggak ngetok pintu loh, dia langsung dobrak. Dan bukan pakai senyuman, tapi pakai tamparan. Keras banget. Rasanya tuh kayak lagi dimarahin sama suara yang udah enek banget ngelihat bangsanya sendiri. Kok ia bisanya cuma minjam cara pikir orang lain terus-terusan? Tapi jujur ya, yang benar-benar ngeganggu dari Madilog itu bukan ideologinya, bukan. Tapi nada curiganya itu loh, terus-terusan curiga. Curiga sama mitos, sama kemalasan mikir, dan yang paling utama, curiga sama rasa puas yang datangnya cepat banget. Buku ini tuh kayak cermin, tapi yang dipantulin bukan muka kita, melainkan kebiasaan-kebiasaan buruk pikiran kita. Kena banget. Nah, gangguan inilah yang akhirnya nyeret saya ke sebuah perjalanan yang aneh. Bukan lurus, tapi spiral. Jadi kita bakal balik lagi ke pertanyaan yang sama, tapi ngelihatnya dari sudut pandang yang beda, mungkin dengan luka yang lebih dalam juga. Dari Madilog, kita muter balik ke agama, terus loncat ke akal sehat, kepleset ke relativitas, dipaksa buat milih, dan akhirnya ya udah terdampar lagi ke diri sendiri. Oke, putaran pertama nih, kita coba nengok lagi ke agama. Bukan sebagai musuh ya, tapi sebagai sesuatu yang sekarang rasanya kok jadi terlalu dekat buat nggak dicurigai gitu. Dulu kan ini tempat berlindung yang nyaman banget, tapi setelah diganggu sama Madilog tadi, dinding-dindingnya kok jadi berasa makin sempit ya. Rumah yang tadinya hangat itu pelan-pelan berubah. Bukan bangunannya loh yang kecil, tapi penghuninya ini jadi makin takut. Takut buat buka jendela. Kenapa? Soalnya setiap pertanyaan yang masuk itu dianggap kayak angin dingin yang bisa ngerobohin seluruh bangunannya. Bahaya. Terus muncullah kalimat penyelamat yang kayaknya kita semua udah kenal banget. Kalimat yang kedengerannya bijak banget. Bukan agamanya yang salah, tapi cara manusianya memahaminya. Kalau didengar sekilas, emang nenangin sih. Rasanya konflik langsung reda dan idenya jadi aman, nggak perlu diperiksa lebih jauh. Tapi pelan-pelan saya sadar, tunggu dulu. Kalimat itu kan bisa juga jadi cara buat nunda tanggung jawab ya. Soalnya kalau yang salah selalu manusianya, berarti idenya sendiri jadi kebal kritik dong, nggak bisa disentuh. Nah, pertanyaan lanjutannya jadi gini, kalau ada satu gagasan yang di banyak tempat dan di banyak waktu, kok sering banget hasilnya malah jadi ketakutan? Apa masalahnya cuma di tangan yang megang aja? Atau jangan-jangan ada yang salah juga sama desain gagasannya itu sendiri? Wajar kan? Kalau rumah pertama tadi udah berasa sesek, kita pasti lari dong, cari fondasi lain yang lebih kokoh. Nah, biasanya larinya kemana? Ke akal sehat. Namanya aja udah keren, akal sehat. Kedengarannya bersih, objektif, bebas dogma. Kayak tanah netral gitu. Tapi beneran gitu? Nah, disinilah titik krusialnya. Ternyata akal sehat itu nggak jatuh gitu aja dari langit. Dia punya sejarah. Dia dibentuk sama kebiasaan, kekuasaan, dan suara mayoritas. Apa yang kita anggap wajar hari ini, bisa jadi itu hal yang dianggap gila di masa lalu loh. Jadi, ya akal sehat itu ternyata cuma kesepakatan sementara aja. Masalahnya, kita sering lupa kalau itu cuma sementara. Di titik ini nih, rasa lelahnya mulai berasa banget. Gimana enggak? Rumah pertama goyah. Fondasi kedua yang kita pikir kokoh ternyata miring juga. Terus kita mau berpijak di mana lagi dong? Pertanyaan ini nih rasanya kayak ngebuka jurang yang dalam banget. Jurang yang kita kenal namanya relativitas. Dan
Sampailah kita di tahap yang paling melelahkan, hidup dalam relativitas. Ketika semua hal jadi dicurigai, nggak ada lagi tanah yang rasanya aman buat dipijak. Nanya terus-terusan bikin kepala pusing. Dan kalimat, semua kan relatif, itu kedengarannya udah kayak ngibarin bendera putih aja, tanda nyerah. Tapi mungkin kita salah cara bacanya. Mungkin relativitas itu bukan kekalahan. Bisa jadi, itu adalah bentuk pengakuan yang paling jujur. Pengakuan bahwa, nggak ada satupun keyakinan yang lahir di ruang hampa yang bebas dari konteks. Setiap sudut pandang itu pasti punya keterbatasannya sendiri. Dan kita nggak bisa dong ngabaikan keterbatasan itu terus-terusan. Cuma masalahnya, ngambang terus di lautan kemungkinan yang nggak ada batasnya itu bisa bikin kita lumpuh. Beneran, terlalu banyak pilihan malah bikin kita nggak bisa milih apa-apa. Nah, di puncak kelewahan inilah, akhirnya kita ngelakuin sesuatu yang paling manusiawi, kita memutuskan untuk memilih. Bukan karena kita yakin 100%, tapi karena kita butuh banget buat berhenti sejenak. Dan pemahaman inilah yang mengubah segalanya buat saya. Pilihan itu ternyata bukan jawaban akhir. Bukan, pilihan itu sebuah tempat istirahat. Kayak bangku panjang di tengah-tengah perjalanan. Kita duduk di situ bukan karena udah sampai tujuan, tapi karena lutut kita udah gemeteran. Pilihan itu artinya kita bilang, oke, untuk saat ini, di sini dulu deh. Bukan bilang, nah, inilah kebenaran yang selamanya. Beda banget kan? Setelah muter-muter dari agama ke akal sehat terus ke relativitas, perjalanan spiral ini akhirnya bawa kita pulang ke titik awal yang sebenarnya, diri kita sendiri. Dan di sini kita dihadapkan sama satu kesimpulan, yaitu kita ini belum selesai, dan mungkin emang nggak akan pernah selesai. Di sini nih, makna perjalanan spiral tadi jadi kerasa banget. Pertanyaannya mungkin masih sama, tapi motivasinya udah geser. Dulu, kita nanya karena pengen jadi yang paling benar. Pengen menang debat. Kalau sekarang, kita nanya buat satu alasan yang lebih sunyi, cuma karena pengen lebih jujur sama diri sendiri. Jadi, setelah semua ini, apa dong yang tersisa? Bukan ideologi. Bukan juga jawaban-jawaban besar. Yang tersisa, cuma diri kita sendiri dengan semua kontradiksinya. Ada bagian diri yang percaya, tapi ada juga bagian yang ragu. Ada bagian yang semangat nyari, ada juga bagian yang udah capek banget. Dan mungkin berdamai sama medan perang di dalam diri ini aja, itu udah cukup. Kesimpulannya keren banget menurut saya. Jadi diri sendiri itu ternyata bukan sebuah manifesto yang agung, bukan sesuatu yang heboh, tapi tindakan yang jauh lebih sederhana dan sunyi. Cuma butuh keberanian kecil buat ngebisikin ke diri sendiri tiap hari, aku belum selesai. Dan mungkin inilah bentuk kedewasaan yang paling sejati. Dan kita tutup pembahasan ini dengan pemikiran ini. Di dunia yang nuntut kita buat selalu konsisten, nggak boleh berubah-ubah, mungkin pengakuan ini adalah satu-satunya kewarasan yang kita punya. Bahwa kalau besok saya berubah, itu bukan berarti saya berkhianat, sama sekali bukan. Itu justru jadi tanda paling pasti kalau saya masih mikir, masih jalan, dan yang paling penting, masih hidup.